Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatahur Manubarok, NIM 2020-530-83. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang sistem manajemen basis data. Nah, untuk materi di sini ada pengantar. Yang pertama ada pengantar DBMS dan juga konsep database atau basis data. Yang kedua ada konsep dasar SQL atau struktur query language. Nah, di sini di konsep dasar SQL ini akan membawai materi tentang DDL atau data definition language. Yang kedua ada interactive data manipulation language atau IDML. Yang ketiga ada embedded data manipulation language atau EDML. Yang keempat ada view definition. Yang selanjutnya ada authorization. Yang selanjutnya ada integrity. Yang selanjutnya ada transaction control. Nah, untuk yang ketiga ini ada cache dari studi RDMS. Yang keempat akan ada pembahasan tentang aplikasi RDBMS. Oke, beberapa aplikasi atau software perangkat lunak DBMS yang sering digunakan dalam program sebenarnya ada beberapa, yaitu antara lain ada DB2, ada Microsoft SQL Server, ada Oracle, ada Sybase, Interface, Terabird, Teradata, Firebird, MySQL, dan yang lain ada PostgreSQL. Oke, sekarang ada fakta tentang Big Data. Sebelum kita masuk ke materi, kita bahas terlebih dahulu tentang Big Data. Nah, skema data itu mencatat pengiriman data. Yang pertama ada YouTube video, total durasi yaitu ada 104.000 jam. Nah, ini tentang data saat materi ini dibuatlah tahun kapan materi ini dibuat. Untuk yang kedua ada email ini telah menerima data sebanyak 45 miliar, sedangkan SMS telah menerima data sebanyak 540 juta SMS. Untuk Twitter menerima data sebanyak 400 juta data. Untuk Facebook ada 360 juta foto yang telah diunggah. Nah, untuk Wikipedia ada 9.000 artikel yang telah diunggah. Nah, untuk situs baru terdapat 140.000 website lama baru per hari. Jadi ada 1.400 website yang ada dan per hari dan juga seterusnya. Nah, untuk data-data ini itu bukan data saat video ini ditayangkan, tapi data waktu materi ini dibuat oleh sang pembuatnya, mungkin entah itu tahun 2020, 2018, 2019 atau mungkin tahun 2012 tahun dulu. Oke, kita skip aja, kita lanjut. Nah, di sini untuk masih dalam fakta Big Data, di Amerika Serikat ada 1,2% dari total daya listrik dikonsumsi oleh server-server. Nah, diperkirakan 0,5% emisi gas rumah kaca berasal dari server dan juga data center. Yang kedua dari perusahaan data center knowledge terhadap perusahaan-perusahaan yang merilis data resmi jumlah server mereka. Perusahaan prosesor Intel merupakan pengguna server yang paling besar. Seperti yang kita ketahui, prosesor Intel banyak sekali terpasang pada perangkat-perangkat komputer dan juga perangkat seperti laptop yang kita pakai sehari-hari. Oke, yang ketiga ada berdasarkan data perusahaan pada bulan Februari 2010, ini udah 12 tahun yang lalu, Intel memiliki 100.000 server. Perusahaan yang bermarkas di Santa Clara, Amerika Serikat itu memang memiliki banyak cabang dan fasilitas pabrik di berbagai negara di dunia. Jangan lupa perusahaan yang bermarkas di Amerika Serikat ini juga merupakan produsen prosesor untuk berbagai model server. Jejaring sosial terbesar dunia, Facebook juga masuk di jajaran atas dengan lebih dari 6.000 server. Selain Intel, kebanyakan pengguna server dalam jumlah besar adalah perusahaan penyedia jasa hosting internet, antara lain 1:1 dan 1 internet atau 70.000 server. OVH ada 65.000 server dan
Rackspace ada 56.671. Yang keenam, fakta keenam, dengan berbagai layanan yang disediakan, Google diprediksi memiliki lebih dari 495.000 server. Bahkan ada pula yang memprediksi bahwa Google kini memiliki lebih dari 1 juta server. Fakta ketujuh, ada raksasa software asal Redmond, Washington, Amerika Serikat, yaitu Microsoft, disebut-sebut di posisi kedua dengan prediksi lebih dari 218.000 server. Perusahaan internet besar lainnya, Yahoo dan eBay, masing-masing juga diperkirakan punya lebih dari 50.000 server. Oke, ini kita masuk ke pembahasan pertumbuhan data. Di sini bisa dilihat pada tahun 1985 dimulainya, itu adanya personal komputer sampai dengan tahun 2020. Ini masih lanjut sampai sekarang ya, atau mungkin sampai nanti. Nah, di sini personal komputer aktif pada tahun 1985, 1990 sampai dengan pertengahan 1995 nanti. Mulai dari tahun 1995 sampai tahun 2000 ada yang dinamakan network client, atau sudah ada teknologi network client atau server. Nah, pada tahun 2000 ini sampai 2005 ada teknologi baru, yaitu on-premise web. Nah, dari 2005 ini ke 2010 ada teknologi yang berkembang lagi, namanya on-demand web. Nah, untuk 2010 sampai dengan sekarang itu ada pertumbuhan data yang sangat banyak lagi dengan adanya teknologi community web. Nah, jadi bisa dibayangkan data yang dulunya dari tahun 1980 itu awalnya cuma sedikit, sampai sekarang mungkin sudah sangat banyak sekali, tidak hanya jutaan, mungkin ada ratusan juta atau bahkan ribuan juta data. Oke, nah kita bahas sedikit, manakah yang lebih cepat perkembangannya antara komputer, alat komunikasi, perangkat multimedia, atau database. Nah, di sini komputer alasannya karena komputer punya OS dan juga aplikasi. Sedangkan alat komunikasi dia karena berfungsi seperti HP, smartphone, bisa mengakses internet dan sebagainya. Untuk perangkat multimedia, alasan yang lain ada video, kamera, streaming dan sebagainya. Untuk yang keempat ada teknologi database, di sini ada SQL dan NoSQL. Oke. Nah, di sini ada produk RDBMS dan juga vendornya. Di sini yang pertama ada produk dengan nama Oracle. Nah, seperti nama produknya, vendor ini juga memiliki nama Oracle. Nah, kapasitas dari Oracle ini ada 8 EB. Nah, berapa 8 EB? Nah, nanti kita bahas setelah ini. Yang kedua ada DB2. DB2 ini vendornya IBM. Dia memiliki kapasitas sebesar 4 EB, setengahnya dari Oracle. Nah, yang ketiga ada Sybase. Sybase ini vendornya yaitu PowerSoft. Untuk kapasitasnya dia hanya setengahnya dari DB2 dari vendor IBM, yaitu hanya 2 EB. Yang keempat ada Informix. Vendornya namanya juga sama, yaitu Informix, dan di sini kapasitasnya sama dengan Sybase, hanya 2 EB. Yang kelima ada MySQL. Nah, vendor dari MySQL ini namanya adalah SQL Maestro Group. Nah, kapasitasnya yaitu hanya 1 EB. Yang keenam ada Microsoft Access. Nah, di sini vendornya ada Microsoft. Kapasitas dari Microsoft Access ini sebesar 650 TB. Kenapa saya bilang hanya sebesar, meskipun angkanya sangat besar, yaitu 650, lebih besar daripada MySQL, Informix, dan juga sampai Oracle. Tapi terabyte itu berada di bawah exabyte. Nanti akan saya jelaskan secara lengkapnya setelah ini. Yang ketujuh masih dengan vendor Microsoft, yaitu ada Microsoft SQL Server. Nah, di sini kapasitasnya ada 4 EB. Yang kedelapan ada Firebird, untuk vendornya Firebird SQL Corporation. Nah, ini ada 2 EB. Untuk yang ke-9 ada PostgreSQL. Di sini vendornya PostgreSQL Corporation, ada 2 EB juga kapasitasnya. Yang ke-10 ada Interface dengan vendor Interface Corp. Nah, di sini kapasitas dari Interface yaitu hanya 4 EB.
Yang ke-11 ada MongoDB. Di sini dari vendor MongoDB Image tahun 2015. Dan di sini ukurannya yang paling besar yaitu ada 180 exabyte. Kita lanjut. Nah, di sini satuan media penyimpanan aksesoris. Bisa kita lihat di sini ada beberapa satuan, yaitu mulai dari satuan hitungan ada dari kilo, mega, giga, tera, peta, hexa, zeta, dan zeta. Nah, mungkin yang sering kita ketahui atau kita dengar paling hanya kilobyte, megabyte, gigabyte, bahkan sampai terabyte. Untuk petabyte sangat jarang sekali. Nah, di sini exabyte itu berada 2 tingkatan di atas terabyte. Bisa kita lihat bahwa exabyte itu angka 1 diikuti dengan 0,18 atau bisa disebut dengan quintillions. Kalau kilo hanya 1000, mega millions, giganya billions, teranya trillions, petanya quadrillions, hexanya quintillions, untuk zetanya sextillions, untuk zetanya septillions. Di sini paling tertinggi yaitu zeta, nolnya sampai 24. Oke, singkat saja. Nah, kita bahas perkembangan tentang DRAM atau RAM dan juga prosesor. Ini yang atas ini untuk perkembangan prosesor, dan yang bawah ini untuk perkembangan RAM. Dimulai pada tahun 1970. Nah, di sini RAM dimulai dari 1K yaitu 1 kilobyte. Untuk prosesornya dimulai dengan seri 4004. Sini mulai tahun 75, 1980, 85, 90 dan bahkan sampai 2005. Ini teknologi sampai 2005, sekitar 17 tahun yang lalu. Nah, pada tahun 2005 ini prosesornya sudah sampai P6 setelah Pentium. Ada P7 kan. Ada P7 itu sekarang tahun 2000-an. Nah, untuk RAM-nya itu sampai 4GB ini di tahun 2005. Ini teknologi 4GB pertama. Untuk pertumbuhan prosesor ini ada 42% per tahun. Angka pertumbuhan ini, sedangkan untuk RAM 52% per tahun. Ini sangat signifikan sekali. Oke, kita lanjut. Konsep basis data, kita masuk ke basis data. Setelah kita lagi ngobrol-ngobrol tentang data, kita akan langsung saja berdiskusikan pada basis data tersebut di materi utama kita. Nah, basis data atau database dapat dibayangkan sebagai sebuah lemari arsip. Jika kita memiliki lemari arsip dan berwenang atau bertugas untuk mengelolanya, maka kemungkinan besar kita akan melakukan hal-hal seperti memberi sampul atau map pada kumpulan atau bundle arsip yang akan disimpan, menentukan kelompok atau jenis arsip, memberi nomor dengan pola tertentu yang nilainya unik pada setiap sampul map. Nah, untuk apa? Untuk supaya kita mudah mengingat dan juga mencarinya. Nah, himpunan atau kelompok data arsip yang saling berhubungan yang diorganisasikan sedemikian rupa dapat dimanfaatkan kembali secara cepat dan mudah. Ini adalah tujuan utamanya. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Nah, untuk kumpulan file, tabel, atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Nah, di sini ada sistem pengarsipan. Dimulai dari ini dibayangkan ada lemari arsip atau sebuah ruangan. Di dalamnya ini ada data mahasiswa, data mata kuliah, data nilai, dan juga data absen. Nah, ini basis data di sebuah hard disk. Nah, dalam sebuah hard disk atau storage, dalamnya ada file mahasiswa, mata kuliah, file nilai, dan juga file absen. Ini secara mudahnya ya, biar mudah dipahami, kita belum masuk ke basis data. Oke, ini ada contoh database universitas. Kita ambil dari data ini seperti di lemari arsip ruangan, kita masukkan ke database. Nah, di sini tabel mahasiswa dihubungkan dengan tabel fakultas melalui kode F, tabel mahasiswa dengan tabel nilai melalui nomor BP, dan tabel mata kuliah dengan tabel nilai melalui kode MK.
Nah, di sini bisa kita lihat tabel mahasiswa digabungkan dengan tabel mahasiswa, tabel fakultas dengan kode F. Nah, di sini dengan kode. Nah, untuk tabel mahasiswanya dengan tabel nilai dihubungkan dengan nomor IP. Nah, di sini warna biru. Nah, untuk tabel nilai dan tabel mata kuliah dihubungkan dengan kode MK, yaitu kode mata kuliah. Di sini, jadi keempat tabel ini akan terhubung dan saling bisa mengambil data. Misal kita pilih dengan nama Acong ini, kita akan bisa mengetahui dia fakultas apa, dia mendapat nilai berapa dari mata kuliah apa, seperti itu. Nah, di sini ada contoh dari database penjualan. Di sini tabel barang dihubungkan dengan tabel pemasok melalui kode pemasok, tabel barang dengan tabel transaksi jual melalui kode barang, dan tabel pelanggan dengan tabel transaksi jual melalui KD pelanggan. Nah, di sini bisa kita lihat kode tabel barang dengan tabel pemasok dihubungkan dengan KD pemasok, kode pemasok. Nah, sedangkan tabel barang dengan tabel transaksi jual dihubungkan dengan KD barang. Untuk transaksi jual dengan tabel pelanggan dihubungkan dengan KD pelanggan. Di sini seperti yang saya jelaskan tadi, misal kita ambil dari nama pelanggannya, kita ambil nama pelanggan Joko. Nah, kita nanti bisa mengetahui transaksi Joko tadi apa saja, tanggal berapa, barang yang dibeli apa, dan barang yang dibeli tersebut pemasoknya dari mana. Kita bisa mengetahui sampai situ jika kita menggunakan atau memanfaatkan teknologi database. Oke. Di sini ada SQL versus NoSQL. Nah, di sini SQL ada RDBMS. Nah, untuk SQL-nya ada MongoDB. Perbedaannya di SQL ada table, row, column, dan relationship. Nah, untuk di NoSQL yaitu collection, document, field, dan linking, and empty document. Ini bisa dilihat SQL itu apa saja, dan untuk NoSQL itu teknologinya apa saja. Oke, sistem basis konvensional. Nah, di sini ada PDE dengan PC standalone. Untuk PC ini bisa menghubungkan ke direktorat, ke bagian sekretariat, ke biro-biro, dan ke bank kopi. Nanti semua data ini akan masuk ke satu PC ini. Nah, ini sistem basis data konvensional. Nah, untuk sistem basis data online atau berbasis server, nah di sini ada top manajernya, di sini ada sebuah server atau MIS. Di sini ada office, ada back office, ada processing, ada front office. Nah, di sini bekerja jadi satu dalam sistem online. Nah, ini sistem berbasis server. Di sini ada top manager. Ini bisa mengakses semua data yang ada di server ini, yang membawahi data dari direktur, ke departemen, ke cabang, ke divisi, ke bagian. Nah, untuk bagian ini akan membawahi bagian kepegawaian, bahan mentah, produksi, logistik, dan juga gudang, penjualan, dan juga operasi. Nah, data-data ini akan dikelompokkan atau dimasukkan ke dalam sebuah server pusat. Di server pusat ini akan bisa diakses oleh top manajernya nanti. Oke. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.